Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma ala ni'matika wa alaik wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah khatami anbiyaik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratan ujaba wal kurama, para alim, para kiai, para ustad, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore yang mulia ini kita semuanya bisa bersama-sama melanjutkan kajian kitab Risalatus Syiyam. Yang sore ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran yang menjadikan bagaimana kita semuanya bisa bersama-sama memahami tentang hakikat Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pada hari Selasa yang lalu sudah saya singgung surat Al-Anfal ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Bahwasannya sebuah peristiwa nuzulul Quran yang dijelaskan dalam kitab Risalatus Syiyam ini diambil sebuah pendapat bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa yang sama dengan peristiwa Ghazwul Badri atau Perang Badar yang juga terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret tahun 624 Miladiyah. Perang Badar ini merupakan perang yang didokumentasikan di dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Ali Imran ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini sebuah peristiwa yang sangat mulia. Kemenangan umat Islam yang bertarung melawan kaum musyrikin Quraisy Makkah. Di mana Islam hanya 313 pasukan. Sedangkan melawan 1000 pasukan. Bahkan dari jumlah itu orang Islam yang terbunuh hanya 14, hanya 4%. Sedangkan yang memusuhi umat Islam meninggal sekitar 15-16%, 70 tewas, 70 ditawan. Nah, ini peristiwa yang dijadikan pertanda bahwa nuzulul Quran terjadi tanggal 17 Ramadan. Lalu dijelaskan dene wiwitanipun ayat ingkang dipun tampi Kanjeng Nabi nalika wonten Guwa Hira. Tanggal 17 wulan Ramadan inggih punika ayatipun Al-Qur'an. Surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini yang menjadi salah satu bukti sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Guwa Hira. Guwa Hira itu sampai sekarang masih bisa dinikmati, masih bisa disaksikan. Yang berada di timur laut Masjidil Haram. Jaraknya sekitar 5 kilometer. Di sebuah gunung yang cukup tinggi namanya Jabal Nur.
Tingginya sekitar 281 meter, kalau kita panjang dakiannya sekitar 645 meter. Dan Gua Hira sendiri itu ada di atas kemudian masih turun. Yang lebarnya hanya sekitar 50 cm, kedalaman 2 meter dengan tinggi 190 cm. Hanya cukup sekitar 1 orang untuk kholwah di dalam Gua Hira. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tanggal 17 Ramadan di usia 40 tahun atau sekitar 6 Agustus tahun 610 Miladiyah, Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakan wahai Muhammad, dengan nama Tuhanmu, zat yang maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, katakan wahai Muhammad, bacalah. Wa rabbukal akram, dengan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu dari tulisan-tulisan itu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Termasuk Allah Subhanahu wa taala yang mendidik, mengajari manusia apapun dari ilmu-ilmu yang semula belum ia ketahui. Ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang menjadi bukti sejarah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat Al-Quran dari malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi begitu singkat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan bagaimana getaran wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini. Menjadi sebuah pertanda bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk menjadi rasulnya umat Islam, untuk menjadi pemimpin yang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, makna dan isi daripada surat Al-Alaq ini terdapat hal-hal yang bisa kita petik. Kita ambil hikmah. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menitipkan ayat-ayatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul sendiri Bapak Ibu rahimakumullah disebut sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Rasul yang sudah terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa kita ambil dari pesan surat Al-Alaq ini? Yang diserahkan atau diwahyukan oleh Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril ini. Sedangkan Rasul sendiri ketika suruh membaca, Iqra ya Muhammad ma ana biqori. Wahai Muhammad, kata Jibril, baca ma ana biqori. Saya enggak bisa membaca. Iqra ya Muhammad ma ana biqori. Saya mboten saged maos. Malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad ma ana biqori. Saya enggak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril menuntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelan-pelan dibacakan ayat ini. Nah, muallif kitab ini menjelaskan ada 4 hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama kali turun di Gua Hira ini. Yang pertama, menungso supados tansah inget dumateng pangeranipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang nitahaken bahwa manusia diminta untuk selalu ingat kepada Tuhannya. Jadi manusia itu nggak boleh lupa sama Tuhan. Kalau manusia sudah lupa Tuhan, lupa Gusti Allah, ya repot. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang perlu kita pahami, bahwasanya kita semuanya itu perlu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
selalu mengingat Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita. Jadi ayat-ayat ini yang pertama adalah memberikan peringatan kepada kita untuk selalu eling, emot kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita semua. Nah, ibrah yang pertama ini menandakan bahwa ini ada namanya pendidikan batiniah. Ada pendidikan batin yang harus kita ambil. Apa yang dimaksud dengan pendidikan batin? Bahwa manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena sudah disebutkan khalaqal insana min 'alaq. Sebelum kita jadi seperti ini, bisa gagah, bisa ganteng, ibu-ibu bisa cantik, punya cucu-cucu juga cantik, ganteng, sempurna begitu. Itu awalnya dari sesuatu yang min 'alaq, dari gumpalan darah. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita tercipta dari gumpalan darah, panjenengan sedanten termasuk kawula, emut datang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin ada, kita tidak mungkin ganteng, tidak mungkin cantik kalau tanpa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menika dipun sebat ingkang asminipun pendidikan batin. Ini ingkang kaping sepindah yang pertama. Yang kedua apa ibrahnya? Ingkang kaping kalih menungso supados enget asal kedadosanipun. Jadi manusia didorong untuk selalu mengingat awal kejadiannya. Punika setunggaling pendidikan alusing budi pekerti. Karena ketika manusia tahu, sadar tentang kedudukan asal kejadiannya, maka ia akan punya budi pekerti yang baik, punya akhlak yang baik, ora iso kemaki, boten saged sombong, boten saged sakpenaipun piyambak. Nah niki antawisipun hikmahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun paringi ayat ingkang pertama dipun tampi wonten ing Guwa Hira. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui ada pendidikan batin, kemudian ada pendidikan kehalusan budi pekerti. Yang ketiga adalah menungso supados saged nyerat, tuwin maos. Jadi manusia itu diciptakan Allah agar punya pengetahuan untuk bisa menulis dan membaca. Jadi ada yang namanya alladzi 'allama bil qalam. Termasuk ada iqra. Menusa niku dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala supados urip teng donya niku nggih saged nulis, saged maos. Nak tiyang niku saged nulis, saged maos. Kalau orang itu bisa membaca dan bisa menulis, insya Allah ilmu pengetahuan apapun itu masuk bleng kepenak ngoten niku. Lah niki antawisipun ingkang perlu kita sedanten pahami. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun dawuhi Allah Subhanahu wa taala kanthi ayat ingkang sampun turun wonten ing Guwa Hira supados ingkang kaping 3 Rasulullah ditugasi untuk memberantas buta huruf. Kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diminta untuk bisa terbebas dari buta huruf. Bisa membaca, bisa menulis. Karena kita bisa membaca, termasuk kita bisa menulis, berarti kita semuanya akan mudah untuk menerima ilmu pengetahuan. Amin. Allahumma. Nah ini salah satu cara bagaimana kita semuanya mengawali sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil ibrah-ibrah yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, sak sampunipun mangertos bilih Allah Subhanahu wa ta'ala ngadai pemanggih bilih manusa niku perlu pendidikan batin. Manusa betahaken pendidikan budi pekerti. Ugi manusa betah berantas buta huruf. Ingkang kaping sekawan
dipun sebataken menungso supados mentengaken pendidikan pengajaran tuwin kebudayaan. Subhanallah. Jadi manusia itu diambil sebuah ibroh dalam dunia ini untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, sebuah kehidupan yang abadi. Dengan cara apa? Manusia niku kedah mentengaken pendidikan, pengajaran ugi ingkang asminipun kebudayaan. Jadi pendidikan itu penting. Sekolah pengajaran juga penting. Dan yang juga penting adalah kebudayaan. Ini untuk kita mempelajari masyarakat. Itu adalah ilmu kebudayaan. Pripun niku tiyang karon sih, adatipun niku pripun. Nak menawi enten Ramadan ngaten, mangke menawi enten nuzulul Quran, adatipun niku pripun, budayane niku pripun. Nak ketemu masyarakat, nak pas blonjo, carane piye, nak pas bareng-bareng kumpul-kumpul teng masjid niku budayane pripun. Nah, niki antawisipun menapa? Bilih kita sedanten dipun latih dening Allah Subhanahu wa taala supados ngertos. Enten Gusti Allah, enten manusa ingkang tiap hari kita berhubungan. Nah, manusa niku nggadahi pemanggih piyambak-piyambak. Nggih. Nak nggadahi pemanggih piyambak-piyambak punya kebudayaan sendiri-sendiri, kita selaku sama-sama manusia tugasipun napa? Ngenal lita'arofu. Mengenal satu dengan yang lain. Karena dengan cara kita mempelajari ilmu pengetahuan, kita cinta pendidikan, kita cinta sekolah, baik di madrasah, di sekolah, mangke kuliah, termasuk kenal kebudayaan, nggih, kita sedanten menika sak mangken mboten kagetan. Enggak kaget. Lho kok tarawih ning omah iki piye? Lho mboten usah kaget wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih nate tarawih teng griya. Mboten tarawih teng masjid terus, mboten. Niku Kanjeng Nabi. Hadisipun sahih dipun riwayataken dening Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, niki perlu kita sedanten mangertos bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Alaq menika supados kita mendhet ibroh ingkang warni sekawan wau. Napa menika? Kula ilang sepindah melih, sepindah kita harus menanamkan pendidikan batiniah kita. Yang kedua kita menanamkan yang namanya pendidikan akhlak kita, budi pekerti yang halus. Yang ketiga, kita agar bisa memberantas buta huruf. Dan yang ketiga, kita mendekatkan, mentingkan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Niki hikmahipun kita mempelajari ayatipun Al-Quran wonten ing surat Al-Alaq ingkang dipun sebataken sebagai catatan ayat yang turun pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados sepanjang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nggih ditunjuk dados rasul, Kanjeng Nabi niku yuswa sekawan doso tahun, 40 tahun. 6 bulan, 8 hari itu kalau hitungan kalender Komariah. Tapi kalau hitungan Syamsiyah itu 39 tahun usia Rasulullah, 3 bulan dan 8 hari. Nah, peristiwa ini menjadi catatan yang harus kita pahami. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dipun lajengaken keterangan kitab suci Al-Qur'an punika temurunipun mboten sekaligus sak glondong, mablek tiba Kanjeng Nabi 30 juz mboten. Tetapi Al-Qur'an dipun turunaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala nika kedhik-kedhik miturut kebetahanipun Kanjeng Nabi kados dalem Gusti Allah sampun dawuh wonten Al-Qur'an. Jadi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Al-Isra ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Surat Al-Isra ayat 106.
Artosipun Quran kang wis ingsun turunaken supaya macaaken sira Muhammad marang para menungso ing dalem suwijine wektu. Lan ingsun turunaken sangka sithik-sithik tegesipun berangsur-angsur meturut kebetahanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu turun bertahap berdasarkan keterangan surat Al-Isra ayat 106. Nah, lajeng dipun jelasaken ayat ingkang temurun paling akhir, ayat yang terakhir turun. Inggih punika a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Nah, dene wekdal milahi temurining Al-Qur'an dumugi tamat, waktu turunnya Al-Qur'an hingga sampai selesai dipun sebataken 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang menyebutkan 23 tahun. Nah, niki penjelasanipun wonten ing kitab Risalatus Siyam bab tentang nuzulul Quran. Mugi-mugi sedanten Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa dipun paringi Allah Subhanahu wa taala dados ahli Quran sedanten. Keluarganipun dados keluarga ahli Quran, saged dadosaken kita sedanten caket kalih Al-Qur'an, saged mendhet pelajaran-pelajaranipun wonten ing Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdasy syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adati ma fi ilmillah. Alaihi tawakkalna ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi'izzatillah. Rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa azwajana wa dhurriyyatana wa auladana wa ahlana wa talamidana wa tullabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahli Qur'anil karim wa ahli hubbi dzurriyyati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita semuanya dan menjadikan negara kita menjadi negara yang terbebas dari virus corona. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mbok pilihan kekhilaafanipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.